Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdia Harunisa, mahasiswa Peminatan Kesehatan Lingkungan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Sikia Universitas Airlangga. Di sini saya mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan proses pembuatan kompos Takakura. Proses yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yang pertama keranjang Takakura, bantalan sekam, kardus bekas, alat pengadu, kain hitam, timbangan, keranjang sayur, pisau, talenan, 4-in-1 survei instrumen, soil moisture pH, baskom bolong-bolong sebagai ayakan. Berikut merupakan bahan yang perlu dipersiapkan. Sampah sayuran 2,5 kg, biang kompos 2 kg, lalu starter. Starter pada praktikum kali ini menggunakan maggot, tetes tebu, PM4, dan air lindi. Proses selanjutnya yaitu masukkan kardus ke dalam keranjang Takakura hingga menutupi semua sisi keranjang. Setelah itu, masukkan bantalan sekam di dasar keranjang sebagai alas. Di samping itu, cacah sampah sayuran sebanyak 2,5 kg menjadi ukuran kecil. Lalu campur sampah sayuran yang telah dicacah dengan biang kompos, aduk hingga merata. Masukkan campuran sampah dan biang kompos ke dalam keranjang Takakura. Di sini saya menggunakan starter air lindi. Masukkan starter air lindi sebanyak 20 ml ke dalam keranjang Takakura yang telah berisi sampah sayuran dan biang kompos, lalu aduk hingga merata. Proses selanjutnya yaitu lakukan pengukuran pada parameter suhu, kelembapan, dan pH, serta lakukan pengamatan pada parameter tekstur, bau, dan warna. Setelah dilakukan pengukuran dan pengamatan, tutup dengan bantalan sekam dan kain hitam, lalu tutup kembali dengan tutup keranjang Takakura. Simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak kecil, aman dari serangga, tikus, dan tidak terkena hujan serta sinar matahari langsung. Perlakuan lanjutan. Tambahkan sampah sayuran setiap hari Senin dan Kamis sebanyak 250 gram, serta starter air lindi setiap 1 minggu sekali sebanyak 20 ml. Lakukan pengukuran setiap hari Senin dan Kamis pada parameter suhu, kelembapan, dan pH, serta lakukan pengamatan pada parameter tekstur, bau, dan warna. Kemudian tutup kembali dengan bantalan sekam, kain hitam, dan penutup keranjang. Apabila timbul ulat atau belatung dapat dilakukan pendadaran untuk diambil secara manual. Setelah kurang lebih 30 hari, kompos siap dipanen. Sebelum memanen, angin-anginkan terlebih dahulu apabila kompos terlalu basah. Setelah itu, saring atau ayak kompos. Kompos yang sudah halus dapat dipanen dan hasil kompos yang masih kasar dapat digunakan kembali sebagai biang kompos pada pembuatan kompos Takakura selanjutnya. Uji coba kompos. Siapkan bibit tanaman. Di sini saya menggunakan bibit cabai dan tomat. Lalu siapkan polybag yang telah diberi label keterangan jenis bibit dan media tanam. Media tanam yang digunakan yaitu dengan 100% tanah dan campuran tanah dengan kompos. Masukkan media tanam ke dalam polybag. Setelah itu, sebarkan bibit tanaman di atas media, kemudian tutup tipis bibit dengan media tanam. Siram polybag dengan alat semprot halus agar bibit tidak berantakan. Kemudian simpan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak, binatang, hujan, dan matahari langsung. Monitoring uji coba tanaman. Untuk mengetahui perkembangan tanaman dengan dan tanpa kompos, lakukan monitoring dengan pengukuran dan pengamatan pada tinggi tanaman, jumlah daun, dan jumlah cabang. Lakukan pengamatan setiap hari Senin dan Kamis selama kurang lebih 40 hari.